Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga kita semua lekas bertemu lagi di dalam ruangan kelas seperti biasa. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kemarin sudah masuk di bab 2 ya. Nah, kita mau melanjutkan lagi di bab 2 yang berikutnya. Untuk kemarin ulangan harian, alhamdulillah semuanya bisa 90% bisa di atas rata-rata ya. Jadi Ustazah sampaikan selamat buat kalian semua. Oke, yuk kita masuk masih dalam materi berupa kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Oke. Yuk. Ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bagian pembukaan atau preambul. Kalian pasti sudah sering mendengar ini, sering membaca ini ketika kalian upacara bendera hari Senin ya. Jadi semoga ketika tidak hafal tidak masalah, yang penting kalian bisa memahami isi dan bisa memaknai isi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, berikut ini adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Nah, untuk mencapai ke sana, kita harus tahu dulu apa sih itu konstitusi, ya kan? Konstitusi. Konstitusi siapa? Oke, konstitusi adalah sebuah hukum dasar. Hukum dasar yang menjadi hukum dasar dalam Indonesia menjalankan kehidupan kenegaraannya. Oke. Indonesia punya konstitusi, berupa apa sih? Berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernah gak kita ganti konstitusi? Pernah. Dulu sebelum setelah kita merdeka, baru pertama kali merdeka kita menggunakan UUD 1945. Kemudian kita berganti lagi ketika menjadi kita negara Republik Serikat, maka kita menjadi konstitusi kita berubah menjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian setelah Konstitusi RIS selesai, kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang akhirnya setelah selesai juga atau sudah sampai di masa yang ditentukan, maka kita kembali lagi ke Undang-Undang 1945. Oke, itu konstitusi ya. Kemudian konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua bentuk ya. Yang pertama tertulis. Tertulis artinya apa sih? Ya ada bentuknya dalam sebuah tulisan yang tertuang dalam sebuah dokumen formal. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bentuk nyatanya ya, bentuk real dari sebuah konstitusi yang wujudnya nyata ada kelihatan. Yang kedua adalah tidak tertulis. Artinya apa sih? Ya konstitusi tidak berupa tulisan, tapi dia ada mewujud dalam sebuah kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan konvensi, misalnya ada pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 bulan 8 1945. Itu ya. Oke, berikutnya Undang-Undang Dasar di bagian batang tubuh terdiri dari apa saja sih materinya atau isinya? Ada dua ya. Terkait materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan juga terkait dengan hubungan negara dengan warga negaranya. Gitu ya. Jadi yang pertama, di dalam undang-undang, kalau kita membuka semua undang-undang ya, dari pasal yang pertama sampai yang terakhir adalah terkait dengan yang pertama, hubungan yang pertama adalah sistem kenegaraannya kita seperti apa. Ya, yang misalnya ada sistem pemerintahannya, kemudian negara meliputi kedudukannya, kemudian tugasnya, wewenangnya, dan hubungan antar lembaga negara. Misalnya hubungan antara DPR dan MPR, MA dengan KY, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah materi tentang hubungan bangsa Indonesia atau negara Indonesia dengan masyarakatnya, dengan orang-orang yang mendiami Indonesia. Gitu ya kan, misalnya ada kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, di sini dicantumkan dalam undang-undang. Misalnya ada kebebasan berpendapat, ada penjaminan akses pendidikan. Nah, di dalam undang-undang itu ada semuanya. Oke, berikutnya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional berupa 1. Pembukaan undang-undang, yang kedua kedudukan pembukaan ya.
Oke, bagi bangsa Indonesia, pembukaan, ya ini hanya pembukaannya saja loh ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, undang-undang memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Oke, dan perlu kita ketahui juga, tidak boleh ada lembaga apapun, meskipun itu MPR, DPR, Presiden sekalipun, tidak boleh ada yang merubah yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, kalau ada sampai yang berani mengubah undang-undang atau pembukaan undang-undangnya saja, maka dia sama saja sedang merobohkan negara Indonesia. Gitu. Kemudian kedudukan pembukaan. Yang pertama adalah pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal di dalam konstitusi. Jadi pembukaannya ini adalah mengikat seluruh pasal-pasal, ayat-ayat yang ada di dalam undang-undang, yang ada di dalam batang tubuh semuanya, ya. Kemudian, pada dasarnya pembukaan UUD mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi lahirnya hukum dasar atau hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan UUD berkedudukan sebagai tertib hukum di Indonesia. Nah, di sini kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat berikut. Yaitu apa sih? Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum. Adanya subjek. Subjek itu siapa? Orangnya, pihaknya. Siapa yang menegakkan hukum? Ya adalah pemerintah Republik Indonesia. Kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Ada aturannya, ya, ada aturannya, ada sumber hukumnya. Apa sih sumber hukumnya? Apa sih aturannya? Yaitu berupa Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Tadi sudah ada orang yang melakukan penegakan hukumnya, kemudian sudah ada peraturannya berupa apa sih? Berupa Pancasila. Kemudian adanya daerah atau wilayah, mana sih peraturan ini berlaku di mana sih? Oke, di seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Ya, waktunya adalah ketika bangsa Indonesia itu ada atau lahir, ya peraturan itu sudah mulai ditegakkan. Pancasila itu sudah mulai ada. Sudah ada orangnya, sudah ada hukumnya, sudah ada wadahnya atau tempatnya, maka ya sudah tinggal dijalankannya saja peraturan tersebut. Oke. Berikutnya, pembukaan UUD tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu apa sih? Mendasar atau yang menjadi dasar. Ya, menjadi dasar. Yang pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Ya, diingat-ingat. Tujuan Indonesia, baik umum maupun khusus, tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Tujuan umumnya apa sih? Tujuan umumnya adalah merupakan dasar politik yang bebas aktif. Artinya apa sih bebas aktif? Jadi kita sebagai Indonesia tidak memihak blok barat, blok timur, dan kita tetap aktif dalam berbagai kegiatan politik di Indonesia, di internasional. Kemudian kita juga mencintai perdamaian abadi dan keadilan sosial, ya. Kita mencintai perdamaian yang abadi. Kemudian tujuan khususnya adalah tujuan yang khusus untuk masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Kalau tadi kan tujuan umum mencakup seluruh masyarakat internasional. Kalau tujuan khusus berarti mencakup masyarakat Indonesia sendiri. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya tujuan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, dasar ketentuan pembentukan UUD terdapat dalam alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, dan seterusnya. Kemudian, asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat juga, dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu ya, itu sudah mencerminkan segala bentuk nilai norma yang ada di Indonesia. Berikutnya ada kedudukan UUD NRI tahun 1945. Oke, kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus dilandasi dan berdasarkan undang-undang. Jadi misalnya, ketika ada peraturan presiden atau peraturan daerah, nah peraturan-peraturan di bawah itu semuanya harus berdasarkan atau tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, ya. Pokoknya harus selaras, tidak boleh ada yang menyimpang dari UUD 1945. Kemudian berikut adalah sistematika UUD NRI 1945. Isinya apa saja sih dalam UUD? Yang pertama, ada pembukaan yang terdiri atas 4 alinea, ya. Itu yang paling awal sendiri pasti adalah pembukaan dan terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, terdapat pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum perubahan terdiri atas 16 bab. Namun setelah perubahan, setelah diamandemen menjadi 21 bab. Kemudian sebelum perubahan terjadi ada 37 pasal, setelah perubahan menjadi 73 pasal. Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat, setelah perubahan menjadi 170 ayat. Sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan, setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan terakhir, sebelum perubahan memiliki 2 ayat peraturan tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nanti hal yang ini boleh dicatat ya, biar nanti kalian mudah untuk mengingatnya. Tuh. Oke, berikut adalah sifat dari Undang-Undang Dasar 45. Sifatnya yang pertama tertulis. Jelas ya, tertulis, ada tulisannya, ada wujud dokumen formalnya berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri. Yang kedua, singkat. Ya, singkat terkait dengan dia mau membahas peraturan apa, dia langsung kepada poinnya, kepada intinya. Supel. Supel artinya apa sih? Supel artinya dia bisa fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sedang dihadapi. Kemudian rigid. Rigid artinya undang-undang dibentuk dengan cara yang tidak asal, tapi dengan cara yang istimewa, dengan cara khusus, ya. Tidak asal dalam membuat undang-undang. Ayolah kita buat undang-undang, kita asal ini, tapi ada cara-cara khusus atau istimewa terkait pembentukan undang-undang atau yang disebut dengan rigid. Berikutnya terakhir adalah fungsi Undang-Undang NRI tahun 1945. Fungsinya untuk apa sih? Sebagai dasar hukum, jelas ya, sebagai hukum dasar, sebagai konstitusi bangsa Indonesia, ya, sebagai landasan hukum bangsa Indonesia adalah UUD 1945. Kemudian sebagai alat kontrol, ya, sebagai alat kontrol yaitu kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Intinya, gampangnya seperti ini. Ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, maka kita akan dikontrol. Dengan apa sih? Dengan peraturan perundang-undangan. Ada aturannya yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh melanggar aturan lalu lintas. Misalnya seperti itu. Kemudian sebagai pengatur. Mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Misalnya begini. Di dalam negara Indonesia kan ada MPR, DPR, Presiden, Menteri, dan seterusnya. Nah, organisasi atau lembaga-lembaga ini memiliki tugas, fungsi, wewenang masing-masing. Nah, tugas, fungsi, wewenang masing-masing dari lembaga-lembaga tinggi negara ini disusun atau diatur oleh siapa? Oleh undang-undang. Nah, begitu. Itu namanya alat pengatur. Mengatur jalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian terakhir sebagai alat penentu, ya, sebagai alat penentu. Penentu apa? Penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Jadi, ada tugasnya kita sebagai, misalnya kita sebagai Polri ada tugasnya di dalam undang-undang. Kita sebagai menteri ada tugasnya kita di dalam undang-undang. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita ada tugasnya di dalam undang-undang. Jadi yang menentukan tugas kita di dalam menjadi bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia adalah undang-undang. Melihat peran kita apa di dalam negara Indonesia itu sendiri. Misalnya jadi presiden, maka dia ditugaskan sebagaimana mestinya yang ada di dalam undang-undang. Begitu untuk hari ini, semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti, dapat dipahami, dan semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita yang baru terkait dengan PPKN. Dan semoga karena ini PPKN ya, tidak hanya berhenti di dalam buku atau di dalam HP, melainkan kita juga harus bisa menginternalisasikan ke dalam hati dan diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik.
Gitu. Nanti ketika kalian menemukan hal yang tidak dipahami, boleh disampaikan ke saya atau wali kelas, nanti biar bisa disampaikan ke saya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.